Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani bukan hanya menyangkut kemampuan bertindak sesuai dengan moral umum dan ketepatan sehingga tidak menimbulkan kerugian, melainkan kecerdasan rohani itu menunjuk pada kemampuan yang ada pada orang percaya untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini menjadikan seseorang memiliki gambar dan rupa Allah, sempurna seperti Bapa, kudus seperti Allah, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Inilah yang disebut sebagai kecerdasan rohani. Yesus adalah model manusia yang telah memiliki standar kecerdasan rohani sesuai dengan rancangan Allah semula. Selain itu, kecerdasan rohani dalam konteks kehidupan orang percaya mengarahkan dan menempatkan secara permanen tujuan hidup ke dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 19-21 dan ayat-ayat lainnya yang juga dikemukakan oleh Paulus, yaitu bagaimana mencari perkara-perkara yang di atas, mengumpulkan harta di surga. Dengan ini kecerdasan rohani membuat seseorang itu memiliki cara berpikir yang surgawi. Kebenaran firman Allah mencelikkan pengertian kita mengenai kecerdasan roh yang menjadi bagian inti atau jantung utama dari proses keselamatan. Kebenaran firman memuat prinsip-prinsip kehidupan yang harus dipahami dan dikenakan, saudaraku. Melalui proses tersebut, bukan saja paradigma seseorang diubah, tapi juga seluruh selera jiwanya diubah. Dan tentu gaya hidupnya juga berubah. Ya. Hal ini memang membangun kecerdasan rohani yang makin hari makin tinggi kualitasnya. Orang percaya yang benar, yang memiliki kecerdasan rohani yang baik, tidak akan melandaskan penalarannya pada sumber-sumber di luar Alkitab. Tetapi perspektifnya selalu didasarkan pada kebenaran Injil dan kehidupan Yesus yang menjadi teladannya. Kalau kita memperhatikan penciptaan, sesungguhnya manusia sudah diperlengkapi Allah untuk memiliki kecerdasan rohani. Memang rancangan Allah semula agar manusia bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ini berarti memiliki kecerdasan rohani seperti Bapaknya. Tentu Allah sempurna dan maha sempurna, tapi manusia juga bisa menjadi sempurna dalam ukurannya sebagai manusia. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab memang pada mulanya manusia dirancang untuk berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar serupa, selem demuth, begitu bahasa aslinya. Ya, memang kata selem demuth ini bisa menjadi kesatuan, tapi juga bisa dipisah. Selem itu artinya gambar, sedangkan demut artinya keserupaan atau kemiripan. Sejak penciptaannya, manusia diberi kemampuan untuk mengembangkan potensi kecerdasan rohnya, agar dapat berpikir seperti Allah dan bertindak selalu sesuai dengan Allah. Sehingga saudaraku sekalian, manusia bisa berkodrat ilahi, artinya dalam seluruh tindakannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yang ketika manusia pertama diciptakan, tidak dalam sekejap sudah menjadi cerdas rohani, tetapi melalui proses pertumbuhan dan perkembangan manusia bisa menjadi cerdas. Dan buah dari pohon kehidupan itulah sarananya. Tetapi ketika manusia mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia menjadi rusak.
Jadi Adam itu sebenarnya juga mengalami proses pertumbuhan fisik dan pendewasaan mental, atau pendewasaan rohani, atau kecerdasan roh, proses yang juga dialami oleh Adam. Nah, oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia gagal mencapai kecerdasan roh yang dikehendaki oleh Allah untuk dicapai. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Artinya, manusia yang diproses dalam proses keselamatan itu dapat memiliki kecerdasan rohani seperti yang Allah kehendaki atau dalam standar Allah. Nah, setan atau iblis yang menjatuhkan manusia terus berusaha agar manusia jangan memiliki kecerdasan rohani. Sebab kalau manusia memiliki kecerdasan rohani, manusia bisa mencapai kehidupan sebagai corpus delicti. Iblis akan terus berusaha agar manusia tidak memiliki kecerdasan rohani, supaya manusia berkeadaan kurang atau tidak berkualitas, seperti yang Allah kehendaki. Dan jika demikian, maka manusia tetap dalam keadaan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang memiliki kecerdasan rohani adalah manusia yang menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Jadi kemuliaan Allah yang hilang itu dapat diperoleh sejak di bumi seiring dengan proses pendewasaan, pertumbuhan kerohanian, dan meningkatnya kualitas kecerdasan rohani seseorang. Jadi saudaraku, kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunannya mewarisi dosa yang Adam lakukan. Artinya manusia berkeadaan seperti Adam yang tidak cerdas seperti yang Allah kehendaki. Maka dikatakan di Kejadian pasal 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Karena Adam tidak berhasil mencapai gambar dan rupa Allah. Set memiliki rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa keturunan Adam menjadi segambar diri dengan Adam sendiri yang kualitasnya ya tadi kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian keturunan Adam tidak pernah melihat atau menemukan sebuah contoh dari gambar diri yang ideal ya, yang Allah kehendaki, sampai kemudian Yesus datang dan menunjukkan bagaimana model dari manusia yang memiliki kecerdasan rohani, ya, gambar atau model manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Puji Tuhan, saudaraku, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan hanya mau menghindarkan kita dari api kekal, tapi juga sejak di bumi mau mengubah kita menjadi segambar serupa dengan Allah dengan kecerdasan rohani yang tinggi. Nah, puji Tuhan, kita memiliki Injil, dan Injil ini berkuasa. Injil itu kuasa Allah yang dapat membuat kita memiliki kecerdasan rohani. Firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, itu maksudnya kecerdasan rohani tersebut, saudaraku, yaitu kecerdasan yang berstandar Kristus sendiri. Sebagai buahnya kita dapat melakukan kehendak Allah, saudaraku, ya, dengan sempurna. Dan inilah yang sebenarnya menjadi rancangan Allah dalam keselamatan. Ini tujuan keselamatan yang Allah kehendaki dicapai oleh umat pilihan. Saudaraku, inilah kebenaran hari ini, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.